hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita satu dalam doa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap pribadi kami. Sebentar kami akan mulai dengan ibadah hari ini. Kami mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami alaskan ibadah ini boleh jadi hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Come on. Semua percaya bahwa kasih Allah itu nyata bagi setiap pribadi kita. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
hadirat Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk disembah.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur buat hari Minggu yang indah ini, pagi yang indah ini. Kalau kami boleh bersekutu bersama-sama, dimanapun kami berada, kami menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di minggu pagi yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online. Hari ini kita akan belajar tentang persembahan seorang janda miskin. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita tentunya sudah sering mendengarkan tentang perikop ini, tentang persembahan seorang janda miskin. Kita tahu di sana Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus memberikan, melihat, memperhatikan janda miskin dan orang-orang kaya. Mari hari ini saya akan bacakan pada Bapak Ibu Saudaraku di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di dalam perikop persembahan seorang janda miskin. Saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, bagi orang Israel, memberi persembahan di bait suci sebenarnya adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, ya, common. Namun kisah yang baru saja kita baca menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena janda miskin yang memberikan persembahannya ini dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Kisah ini terjadi di bait Allah dan bukan di sinagoge. Di bait Allah sendiri ada halaman yang dikhususkan untuk para perempuan, dan di sana juga ada tempat persembahan yang berbentuk seperti trompet terbalik. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi bisa lihat di dalam PPT yang saya sampaikan di gambar ini. Nah, kisah ini terjadi pada hari Minggu terakhir pelayanan Tuhan Yesus, yang mana pada waktu itu orang-orang pada seluruh penjuru, ya, itu datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Nah, di hari itu Tuhan Yesus juga ada di bait Allah, ya. Tentunya di tempat yang, kalau Bapak Ibu lihat, di tempat yang tanda panah kuning ini, ya. Di mana biasanya, ya, kemanapun Tuhan Yesus itu selalu dikelilingi oleh orang banyak. Bisa ratusan, bahkan sampai ribuan orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, terlebih lagi bahwa pada hari itu sangat ramai sekali. Ya, kenapa? Karena berkenaan dengan persiapan Paskah. Dan orang-orang Yahudi, berbagai orang dari penjuru daerah, ya, hadir ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ketika kita baca di dalam Lukas 21 ayat 1, dikatakan tadi, ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dari cerita ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada di depan peti persembahan, ya. Dan hal ini sangat unik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dengan sengaja melihat orang-orang memasukkan persembahannya, ya, ke dalam peti persembahan, ya, yang atasnya mirip dengan mulut trompet. Nah, Tuhan Yesus belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Maka ini adalah kesempatan bagi sebagian orang, ya, agar persembahan mereka mendapat perhatian dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara tangkap, ya. Jadi Tuhan Yesus yang sebegitu kemanapun dia pergi, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Nah, ada hal yang belum pernah Yesus lakukan, ya, pada saat itu adalah dia memperhatikan orang yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan. Nah, karena Tuhan Yesus ini merupakan tokoh terkenal dan begitu banyak pengikut, maka orang-orang ini pun, ya, tanda kutip, ingin mendapatkan pujian setelah memberi persembahan di depan Yesus.
Ya. Jadi kita mengerti dulu kondisinya. Nah, karena tentunya bila dipuji, ya, hal ini merupakan sebuah kehormatan dan kesenangan atau kesukaannya sendiri. Nah, mereka yang mereka yang biasanya tidak memberi, mungkin pada saat itu memberi. Karena itu orang-orang berlomba-lomba memberi dan tentu saja berusaha mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus. Saya katakan tadi, mereka yang biasanya tidak memberi, ya, berlomba-lomba, ya, pada saat itu memberi. Bahkan kalau bisa memberi dengan sangat banyak. Supaya apa? Supaya mendapat cukup perhatian dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Jadi bisa dibayangkan ketika Tuhan Yesus berada di depan peti persembahan itu, ya, pada saat itu ada begitu banyak orang yang memberikan persembahan dengan bermacam-macam motivasi ketika memasukkan uang ke kotak tersebut. Nah, rupanya Yesus terus mengawasi orang-orang, termasuk orang-orang kaya yang memberikan persembahan selama beberapa waktu lamanya. Di sini Tuhan Yesus melihat apa yang orang lain tidak lihat. Cara orang memberi persembahan. Hal ini dilihat dari apa? Dari bahasa tubuhnya. Dari apa lagi? Dari mimik wajahnya. Saat mereka memasukkan persembahan di hadapan Tuhan Yesus. Dan semua itu berasal dari hati yang tidak dapat dilihat orang lain kecuali dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, melihat hati. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bila seseorang memberikan persembahan apalagi dalam jumlah yang besar, maka bahasa tubuh dan cara mempersembahkannya menjadi hal menarik untuk diperhatikan. Setuju ya? Begitu juga yang apalagi isi hati orang tersebut, ya, apalagi isi hatinya pasti sangat menarik untuk kita jadikan pelajaran buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kira-kira isi hati dari orang-orang kaya dan orang-orang yang memberi persembahan pada saat itu apa sih? Kira-kira ya. Kira-kira. Mungkin dikatakan begini, aku sudah memberikan persembahan, mempersembahkan uang yang sangat banyak. Masa kan Yesus nggak tahu? Ya? Atau kalau Yesus tahu jumlah yang sangat besar ini, mungkin ia akan terbelalak dan terkejut. Sehingga apa? Sehingga aku dipuji. Betapa luar biasanya aku yang memberi persembahan itu. Atau mungkin juga ada yang berpikir begini, masa sudah memberikan banyak namun Yesus nggak tahu? Kan sayang. Ya. Nah, kalau Yesus tidak tahu aku memberi persembahan yang banyak ini, maka karena sama-sama tidak tahu, lebih baik aku memberi sedikit saja. Bisa saja seperti itu. Ya, kira-kira begitulah isi hati ya. Kita mencoba untuk mendeskripsikan ya. Kira-kira begitulah isi hati orang-orang yang memberi namun dengan motivasi yang keliru. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus itu terus memperhatikan cara orang-orang memberikan persembahan, bahkan melihat sampai ke dalam hati dan pikiran mereka. Hingga akhirnya Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bapak Ibu Saudaraku, peser dalam bahasa Yunani ya adalah lepton, yang berarti kurus atau tipis atau receh atau serpihan. Ya, modelnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar yang saya tunjukkan ini. Sementara di dalam bahasa Inggris, peser itu diterjemahkan sebagai mite, yang dapat berarti sangat sedikit atau juga didefinisikan sebagai tungau, ya, yaitu hewan yang sangat kecil. Nah, mungkin karena sedikit dan tidak berarti seperti tungau, maka uang ini disebut sebagai mite. Kepada janda miskin itu, Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Hal ini sebenarnya memberikan kita informasi bahwa karena begitu miskinnya janda ini, maka sebenarnya uang yang dimasukkan ke peti persembahan itu adalah uang untuk makan dirinya setiap hari.
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau uang 2 peser ini adalah hasil kerjanya untuk makan, maka hal ini berarti bahwa janda ini harus berpuasa dari hari kemarin agar di hari ini ia dapat memberikan persembahan di bait Allah. Dan karena hari ini ia pergi ke bait Allah untuk memberikan persembahan, maka ya kita assume ya, ia tidak dapat bekerja pada hari ini karena dia datang. Yang kemudian, dan karena dia tidak bekerja di hari ini, maka di hari ini juga janda itu tidak bisa makan. Maka di esok harinya ia akan pergi bekerja dengan perut kelaparan hingga sore hari. Dan baru dari situlah ia mendapatkan uangnya untuk makan hari itu. Bisa dibayangkan? Hal ini berarti menunjukkan bahwa janda ini harus berpuasa selama 3 hari hanya untuk memberikan uang 2 peser saja. Dan menurut anggapan orang ini adalah uang yang sangat kecil sekali. Namun bagi janda miskin, ini uang ya yang dimasukkan adalah uang untuknya makan. Dan karena ia ingin mempersembahkan kepada Allah di bait suci, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Untuk apa? Untuk membuktikan hal ini, ya. Untuk membuktikan hal ini, kita mungkin bisa memahami arti kata miskin di dalam bahasa Yunaninya, ya. Kata miskin dalam bahasa Yunani ada 2, yaitu penes dan tokos. Penes berarti orang miskin yang harus bekerja untuk memperoleh nafkah hidup. Sedangkan tokos berarti kemiskinan yang mutlak. Artinya benar-benar miskin, sehingga harus bergantung pada orang lain untuk dapat hidup. Kata tokos ini memiliki arti membungkuk atau berjongkok. Mungkin kata membungkuk atau berjongkok ini dapat diartikan bahwa ia seperti pengemis yang membungkuk atau berjongkok dengan menengadahkan tangannya minta uang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, menariknya dari kisah janda miskin ini di dalam Lukas 21 ayat 2, ya, Alkitab bahasa Yunani memakai kata penes untuk janda miskin. Artinya apa? Bahwa janda ini bekerja dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Nah, sementara pada perikop yang sama di Markus 12 ayat 42 memakai kata tokos, yang berarti janda ini benar-benar miskin. Karena tidak lagi memiliki apapun, ia benar-benar habis tanpa uang sepeser pun. Ya, kita melihat bahwa tidak ada yang bertentangan, ya, pada 2 kata Yunani yang berbeda di kisah yang sama yang sedang kita bicarakan. Justru kita melihat 2 kata Yunani ini, yaitu penes dan tokos, memberikan cerita yang komprehensif, memberikan cerita yang lebih lengkap mengenai kondisi janda miskin ini. Nah, karena di Lukas 21 ayat 2 menggunakan kata penes, artinya miskin dan harus bekerja untuk menyambung hidup, maka kita ketahui bahwa janda miskin ini setiap hari harus bekerja untuk menyambung hidupnya. Bila ia tidak bekerja, maka tidak ada uang yang didapatkannya. Dan bila tidak ada uang yang didapatkannya, maka ia harus puasa atau tidak bisa makan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home CC dimanapun berada. Inilah yang sebenarnya terjadi pada janda miskin ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa janda miskin ini memperoleh uang 2 peser dari hasilnya bekerja. Dan hasil bekerja di hari sebelumnya, inilah yang ia bawa ke bait suci. Ya. Dan pada saat dia datang ke bait suci, ia persembahkan kepada Allah. Ya, di bait suci kepada Allah dia persembahkan, artinya hari itu dia tidak bekerja. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ketika dia datang ke bait suci, dia serahkan, besoknya dia harus bekerja lagi. Dan hari besoknya dia tidak bisa makan. Karena tidak punya uang. Dia harus bekerja untuk dia makan. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan seluruh nafkah hidupnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat Home CC dimanapun berada menangkap hal ini. Dan karena di Markus 12 ayat 42 memakai kata tokos, yang berarti janda ini benar-benar miskin. Karena apa? Tidak lagi memiliki apapun.
Ini juga benar. Karena Markus melihat janda ini dari sudut pandang bahwa karena ia membawa uang 2 peser itu ke bait suci, dan karena ia harus berpuasa pada hari kemarin untuk mengumpulkan uang sehingga hari ini dia dapat memasukkan uangnya ke peti persembahan, ya. Dan karena hari kemarin dia tidak bekerja dan hari ini juga tidak bekerja karena pergi ke bait Allah, maka dalam kondisi ini janda ini benar-benar sangat miskin tanpa uang sama sekali. Dan karena di hari ini ia mempersembahkan uang, maka ia juga tidak dapat bekerja, maka ia harus berpuasa kembali. Ya, maka dikatakan dari kisah ini diketahui bahwa janda miskin ini berpuasa selama 3 hari. Hanya untuk apa? Hanya untuk memberikan persembahan uang 2 peser yang dia miliki. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat Home CC dimanapun berada dapat mengetahui cerita ini. Bukankah kita mengerti sekarang bahwa kisah janda miskin ini sangat luar biasa? Karena itulah Tuhan Yesus memuji janda miskin ini di hadapan orang banyak, termasuk di depan orang-orang kaya yang sebelumnya telah memasukkan begitu banyak uang ke peti persembahan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, dapatkah kita membayangkan bahwa orang-orang kaya yang telah memasukkan uang ke peti persembahan itu pastilah sangat marah, paling tidak keki sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Orang-orang kaya yang tidak tulus pasti menyesal karena telah memasukkan jumlah yang sangat banyak, nggak dapat pujian. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah ngasih yang banyak, tapi di sementara mereka tidak mendapatkan pujian sama sekali. Malahan janda yang miskin ini yang mendapatkan pujian. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, ini seperti tamparan bagi orang-orang kaya di waktu itu. Mereka pasti juga sangat marah kepada Yesus yang dianggap tidak menghargai pengorbanan mereka karena memasukkan uang yang banyak ke peti persembahan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak melihat yang nampak dari luar, tapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia memberikan persembahan. Saudaraku yang terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, ketika saya dan teman-teman berdoa untuk Home CC ini, kita tidak mewajibkan untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Home CC dimanapun berada untuk memberikan perpuluhan, untuk ada persembahan sulung. Oh tidak, kita belajar di sini bahwa yang penting ketika engkau mau memberikan persembahan, miliki hati yang apa? Yang tulus, Bapak Ibu Saudaraku. Memiliki hati yang rela. Bukan motivasi yang tersembunyi. Oh, aku akan memberikan dan nanti Tuhan akan memberikan berkali-kali lipat. Ini bukan dagang, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, memberikan persembahan uang kita kepada Tuhan, ingat, yang penting adalah hati yang tulus, hati yang rela untuk memberi dan membawa ini semua. Karena apa? Karena kita mengucap syukur, sama seperti janda ini datang. Dia berkorban, tapi dia datang dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home CC dimanapun berada, mari hari ini kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ya, nggak perlu lagi persepuluhan 20, 30%, tidak. Berikan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itu saja. Kita memberi bukan karena ingin kita mendapatkan pujian, melainkan karena apa? Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menebus dosa kita. Kita bersyukur karena kita diselamatkan dan ada kehidupan kekal untuk kita yang percaya kepada Yesus. Kita bersyukur karena Dia memberkati kita, memberikan nafas, mempercayakan hidup pada kita saat ini. Kita memberi bukan karena terpaksa, melainkan bersukacita, melainkan dengan sukarela. Pemberian
tanpa kerelaan hati itu sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini apa yang kita bisa belajar dari janda miskin ini? Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Tidak ada lagi lah ya angka-angka. Berikan yang terbaik yang menurut saudara itu adalah yang terbaik. Yang menurut saudara itulah yang saudara rela. Yang menurut saudara itu adalah ucapan syukurmu. Berikan kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami pada hari ini. Kami belajar dari janda miskin ini, yang untuk memberikan 2 peser pun dia harus berpuasa selama 3 hari. Bapak yang baik, mungkin kami tidak sama, dan mungkin kami tidak bisa seperti janda miskin ini. Tapi satu hal yang kami imani dan kami dapat dari firman Tuhan hari ini adalah kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak butuh nilai. Pada saat kami memberi yang terbaik menurut kami, yang terbaik dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami tahu bahwa Engkau senang dengan itu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan kemuliaan